Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pengantar ilmu ekonomi sudah masuk ke pertemuan 4, di mana di sini akan dibahas pendalaman mengenai penawaran dan studi kasus matematisnya ya. Oke. Nah, di sini kita refresh kembali atau review kembali mengenai penawaran atau biasa dikenal sebagai supply, memiliki pengertian sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual atau produsen pada tingkat harga dan periode tertentu. Kita ingat kembali ya bahwa kemarin kita sudah membahas tentang permintaan, di mana di sini padanan katanya adalah demand. Nah, kalau untuk penawaran, padanan katanya adalah supply. Nah, jika permintaan di sini posisikan kita sebagai pembeli, ya untuk hukum permintaan itu posisinya sebagai pembeli, sedangkan untuk hukum penawaran posisinya adalah sebagai penjual ataupun misalnya produsen. Ya, oke, kita urai kembali juga ya beberapa indikator yang mempengaruhi penawaran di pasar ya. Maksudnya pasar di sini adalah tempat terjadinya jual beli, mau itu di pasar tradisional, mau di pasar modern ya. Jadi fungsi penawaran ini masuk ke dua-duanya. Oke, di sini simbolnya ini S ya. Jadi penawaran X atau SX dipengaruhi oleh PX, PY, PI, C, TEK, P7 sama ke B ya. Dimana PX itu merupakan penawaran barang X, penawaran barang atau jasa produk X ya. Kemudian PY adalah harga X ya, harga barang substitusi atau komplement. Ini harga Y ya kalau komplement. Ya, PY. Kemudian PI atau harga input. Kemudian C biaya produksi. TEK itu teknologi produksi. P itu jumlah pedagang atau penjual atau pesaing ya. Tapi seluruhnya gitu ya. Kemudian tujuan perusahaan. Dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Oke, kemarin kita sudah bahas juga mengenai nilai kesundaan dan nilai keislaman yang harus dijadikan dasar ya bagi kita, baik itu ketika posisi kita sebagai pembeli maupun sebagai penjual ya. Landasannya hampir sama, namun untuk landasan permintaan nanti ada tambahan ya. Ketika kita jadi penjual, kita juga ini ya harus menggunakan peribahasa ini, kudu nulung kana butuh, nalang kana susah. Harus suka menolong pada orang yang membutuhkan atau yang susah. Nah, kita sebagai makhluk yang dewasa tentu saja bisa membedakan ya mana orang yang sudah mapan maupun orang yang membutuhkan gitu ya. Jadi ketika kita menjadi penjual, alangkah baiknya kita menerapkan kebijakan ketika kita menjual barang kita kepada orang yang mampu ya kita gunakan saja harga pasar, namun ketika kita menjual kepada orang yang tidak mampu, kita boleh menurunkannya sedikit ya. Dengan catatan jika kita masih menginginkan keuntungan atau margin ya dari penjualan tersebut, jadi turunkan sedikit. Tapi kalau mau sodakoh ya kita bisa memberikan kepada orang tersebut atau misalnya menurunkan harga dengan harga yang lebih besar. Oke, nah kita ingatkan kembali ya bahwa di sini ada nilai keislaman yang harus dianut ketika kita menjadi subjek di mekanisme pasar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta saudaramu ya di antara kalian bil batil dengan cara yang batil, illa kecuali antakuna ya tijaratan, kecuali dengan cara jual beli atau berdagang atau perdagangan atau perniagaan ya antara minkum, saling ridho di antara kalian. Oleh karena itu ketika terjadi harga kesepakatan untuk dijual atau dibeli, usahakan harga tersebut menciptakan keridhaan baik di antara penjual maupun pembeli ya, di pihak penjual maupun di pihak pembeli. Jangan sampai hanya salah satu pihak saja yang ridho dengan harga tersebut ya. Oke, di sini kemarin juga sudah dibahas ya dasar atau landasan keislaman untuk permintaan. Nah, kalau untuk penawaran ini beda lagi ya, ada di sini ya. Jika kemarin untuk permintaan landasannya surat Mutaffifin ayat 2, kalau di penawaran landasannya di surat Al-Mutaffifin ayat 3 yang ini ya, ayat 3 nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, di sini artinya dan ketika mereka menakar awazanuhum atau menimbang, yukhsirun, mereka mengurangi. Artinya di sini kita jangan lupakan ayat yang pertama, wailul lil mutaffifin, sungguh celaka orang yang menakar atau menimbang ya. Sungguh celaka orang yang melakukan mekanisme pasar yang kayak gimana. Nah, kalau yang celaka di sisi penawaran ternyata adalah ciri-cirinya yaitu penjual yang ketika menjual ia mengurangi takaran atau timbangannya. Ya, di sini terjadi kecurangan ya. Oleh karena itu ya, ayat ini juga masih relevan ya dengan fenomena yang ada di pasar ya. Mungkin kita pernah menjumpai pedagang yang menambahkan tambalan di letterannya sehingga ketika dia mau menjual barangnya, ketika dia menakar memasukkan katakanlah misalnya kacang yang ingin dia jual, ketika diambil kacangnya seolah-olah penuh ke atas padahal memang di bawahnya sudah ada tambalan ya. Atau misalnya ketika kita menyaksikan ada penjual juga misalnya di bawah timbangannya itu sudah ada pemberat sehingga ketika dia menimbang barang yang dijual dia sudah melakukan kecurangan ya, mengurangi takaran timbangan dengan menambah pemberat di timbangan tersebut. Dan ataupun misalnya ada fenomena yang lain yang sifatnya serupa dengan ayat ini, contohnya ketika dia menjual, dia memasukkan barang jualannya itu yang bisa dilihat oleh pembeli gitu ya, yang dia masukkan adalah barang-barang yang bagus. Nah, ketika dia berikan ya, ketika pembeli itu meleng sedikit, dia tukar dengan barang yang sudah siapkan yang barangnya tersebut sudah bercampur dengan barang yang tidak bagus ya, sehingga ketika pembelinya meleng dia ambil barang yang bercampur tersebut dengan yang kualitasnya tidak bagus, maka diberikanlah barang yang bercampur itu kepada konsumen ya. Hal tersebut itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena kunci dari mekanisme pasar yang adil atau sesuai dengan nilai kesundaan dan keislaman tersebut ya, terutama di nilai keislaman, harus saling ridho antara penjual dan pembeli ya. Jadi pesannya adalah ketika kita melakukan transaksi jual beli, terlepas dari posisi kita sebagai penjual atau pembeli, usahakan harga yang disepakati adalah harga yang adil. Pun dengan barang yang dijual belikan itu juga harus barang yang sesuai dengan yang ditransaksikan gitu. Jangan ada kecurangan. Nah, kita masuk ke ciri kurva penawaran. Nah,
Kita baca dulu ya, kurva penawaran merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan ya. Tetap yang digambarkan pada kurva baik itu permintaan maupun penawaran adalah harga barang dan juga jumlah barang ya. Di sini ada P, di sini ada Q. Ya. Namun di sini P dan Q-nya yang dibahas adalah harga dan kuantitas pada penawaran. Ya. Nah, kurva penawaran merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan dalam periode tertentu ya. Kurva penawaran sifatnya positif, beda dengan kurva permintaan kemarin yang sifatnya negatif. Yang bisa dilihat dari hubungan antara harga dan jumlah barang. Apabila harganya naik, maka jumlah barang atau jasa juga akan meningkat ya. Jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan meningkat. Ciri-ciri kurva penawaran yaitu kurvanya berbentuk garis lurus ya. Kita lihat di sini kurvanya berbentuk garis lurus. Ya. Sama dengan kurva permintaan garis lurus. Ini ciri yang pertama ya. Apa yang membedakannya? Yang kedua, kita baca ya. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Apabila kurvanya bergerak ke kanan, hal ini menandakan terjadinya peningkatan penawaran terhadap suatu barang atau jasa. Harga dan jumlah barang mempunyai hubungan yang berbanding lurus ya. Artinya jika harga barang naik, jumlah komoditas yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya jika harga barang turun, maka jumlah komoditas yang ditawarkan juga akan menurun. Nah, di sini ya, hubungannya itu berbanding lurus ya. Antara harga dan kuantitas ini hubungannya berbanding lurus. Kalau harga naik, maka jumlah penawaran juga naik. Apabila harga turun, maka jumlah penawaran juga turun ya. Di sini ya berbanding lurus, beda dengan hukum permintaan. Kalau hukum permintaan dia berbanding terbalik. Oke. Ini tadi yang pertama ya, bahwa kurva penawaran itu bentuknya lurus. Yang kedua berbanding lurus juga ya antara P dan Q-nya yang kedua. Kemudian yang ketiga, kurvanya berslope positif karena kurvanya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, menunjukkan hubungan yang berbanding lurus antara harga dan jumlah barang. Ini slope-nya ya, kemiringannya. Kemiringannya itu positif, beda dengan kemarin ya. Kalau kemarin permintaan itu bentuknya seperti ini. Kalau sekarang ya, untuk penawaran bentuknya adalah seperti ini. Ya, ini demand bentuknya slope-nya negatif karena bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan untuk supply ini slope-nya positif. Kenapa? Karena bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ya, jadi ini ciri yang ketiga. Slope-nya positif ya, karena berbanding lurus. Kemudian bentuk fungsi kurva penawaran ya, QS adalah ini. A plus BP. Ya. Ini fungsi kurva penawaran. Kenapa di sini S? Karena memang menandakan supply. Kalau kemarin itu adalah QD, D-nya menunjukkan demand atau permintaan. Oke, QS sama dengan A plus BP. Bedanya apa dengan kemarin permintaan? Kemarin permintaan di sini slope-nya negatif, ya. Kalau penawaran slope-nya positif, ya. Jadi jangan terbalik. Oke. Kita lihat A ini adalah konstanta, ya biasanya bilangan bulat positif. Kemudian B ini adalah slope atau kemiringan, dan P adalah harga, ya harga yang ditawarkan. Oke, kita masuk ke contoh kasus saja, ya. Contoh kasus bagaimana cara membuat kurva
penawaran, ya tentu saja kita harus ingat juga rumus dasar dari kurva penawaran, ya. Kurva penawaran di sini kita lihat kenapa QD, ya. D kan demand, ya. Berarti ini adalah kita ganti ya, karena seharusnya ini adalah QS. Ini adalah QS, ini juga sama ya. Ini adalah QS. Oke. Jadi kita dapati bahwa QS atau kuantitas supply rumus dasarnya adalah A plus BP. Contoh kasus kita ambil di sini, QS sama dengan 100 ditambah 5P. Nah, bagaimana cara menggambar kurvanya? Kalau fungsi penawarannya sudah ada seperti biasa, ya kita cari 2 titik dulu untuk menggambar kurva garis lurus, ya. Katakanlah di sini karena ini harus positif, berarti di sini titiknya bebas ya. Pertimbangannya tidak sama dengan kurva permintaan. Kalau kurva permintaan, usahakan nanti hasil dari QS-nya, ya, hasil dari 100 dikurangi 5P-nya itu tidak negatif. Tapi kalau di sini di kurva penawaran, karena ini sudah positif, ya kita titiknya bebas ya pertimbangannya. Karena ini pasti hasilnya positif, 100 ditambah gitu. Oke, kita langsung saja. Katakanlah harga yang pertama adalah 5 ya. Maka kita akan mendapatkan nanti titik A, P, Q-nya ya. A-nya P-nya 5. Maka QS sama dengan 100 ditambah 5, P-nya berapa? 5. Berarti 5 dikali 5. Maka QS sama dengan 100 ditambah 25. Maka QS sama dengan 125. Ya, kita ketahui sekarang titik A, P-nya 5, Q-nya 125. Maka di sini titik A adalah 5,125. Oke. Sekarang untuk yang titik yang kedua, kita ambil misalnya di sini ya. P-nya sama dengan 10. Oke. QS, kita lihat lagi rumusnya, QS sama dengan 100 tadi ya. Rumus QS-nya sudah diketahui, 100 ditambah 5P. Ya, kita lihat 100 ditambah 5P betul. Kita masukkan P-nya 10. QS sama dengan 100 ditambah 5 dikali 10 ya P-nya. Ini yang ini. Maka QS sama dengan 100 ditambah 50. Maka QS sama dengan 150. Nah, kita akhirnya menemukan titik B di mana P-nya 10 dan QS-nya 150. Nah, di sini ya kita ambil titik B, P, Q tadi berapa? 10,150. Kalau kita sudah dapat 2 titiknya, ya, kita bisa langsung menggambarkan kurvanya. Oke, kita gambarkan kurvanya. Di sini ya, di sini P, di sini Q. P-nya katakanlah kita kelipatan 5. 1, 2, 3, 4. Berarti 5, 10, 15, 20. Kemudian Q-nya itu ya, katakanlah kita kelipatan 50 deh ya. 50, 100, 150, 200 ya. 50, 100, 150, 200. Titik A yang pertama adalah
5,125. P-nya 5 ya, di sini 125-nya kurang lebih di sini ya. Nah, berarti titiknya ada di sini ya, titik A. Kemudian titik B-nya di 10,150. 10 di sini, 150 di sini. Oke, 10. Nah, titiknya di sini. Ya, maka garisnya adalah garis penawarannya seperti ini ya. QS sama dengan 100 plus 5P ya. Lihat slope-nya, ini slope-nya positif. Ya. Slope-nya positif karena berbanding lurus. Ketika harga 5 gitu ya. Penawarannya 125, kemudian naik harganya 10, maka penawarannya pun naik. Maka terbukti ya bahwa hukum penawaran di kasus ini terpenuhi. Oke, sekarang untuk contoh kasus yang kedua, membuat fungsi penawaran dan kurvanya. Oke, rumusnya sama ya dengan rumus yang kemarin. Kalau untuk mencari fungsi atau rumus dari suatu fenomena permintaan maupun penawaran. Oke, contoh kasusnya di sini Maulana sedang melakukan observasi fenomena penawaran singkong di pasar Kiara Condong. Ia mendapati bahwa pada tingkat harga 3.000 per kilo, penawaran terjadi sebanyak 50 kilo. Dan pada tingkat harga 4.000 per kilo, penawaran naik ya, terjadi menjadi sebanyak 80 kilo. Tentukan rumus fungsi penawarannya ya, atau tentukan rumus fungsi penawaran singkong di pasar Kiara Condong. Maka kita harus menulis dulu ya, dengan informasi-informasi yang didapatkan. Tadi ya diketahui bahwa P1-nya sama dengan 3.000, P2-nya sama dengan 4.000, Q1-nya, Q2-nya. Di sini 50 kilo ya, Q2-nya 80 kilo. Kita cek ulang dulu ya, takut salah. Betul ya. P1-nya 3.000, P2-nya 4.000, Q1 50, Q2 80. Oke, kita cari dulu ya fungsi penawarannya. P1 P kurang P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Maka kita masukkan saja data-data di atas ya. P dikurangi 3.000 per 4.000 kurangi 3.000 sama dengan Q dikurangi 50 per 80 dikurangi 50 ya. Di sini ada yang sudah bisa dituntaskan karena satuannya sama ya. P dikurangi 3.000 per 4.000 kurang 3.000 itu 1.000 ya. Sama dengan Q min 50 per 80 kurang 50 itu 30 ya. Kita harus ingat dulu ya rumus dasarnya. QS sama dengan A plus BP. Maka Q ini harus ada di jalur sebelah kiri ya. Makanya kita masukkan dulu ya. Atau kita selesaikan dulu yang ada Q-nya. Ini kali silang ya. Berarti di sini 1.000 Q 1.000 Q ya, bukan 100. 1.000 Q. Diurai saja dulu biar tidak bingung ya. 1.000 dikali Q min 50 sama dengan yang ini sekarang kali silang 30 dikali P min 3.000. Oke.
kali sila dikali diurai 1000 dikali ki jadi 1000 ki ya. Kemudian 1000 kali 50 jadi minus 50.000 ya. Sama dengan 30 kali P berarti 30 P. Sekarang 30 kali min 3000. Min ya 90.000. Ki-nya kita pisahkan jadi sendiri. Berarti 1000 ki sama dengan 30 P dikurang 90.000 plus 50.000. Jadi 1000 ki sama dengan 30 P min 40.000 ya. Nah, sekarang persamaannya menjadi 1000 ki sama dengan min 40.000 ditambah 30 P. Ya, ini fungsi penawaran di pasar Kiara Condong ya mengenai singkongnya. Oke, pertanyaan kedua nih ya. Jika harga turun menjadi 2.000, berapakah jumlah penawaran peyem di pasar Kiara Condong? Harganya turun ya jadi 2.000. Maka kita masukkan saja rumusnya ya. Seribu ki sama dengan min 40.000 ditambah 30 P. Nah, jika P-nya sama dengan 2000, maka 1000 ki sama dengan min 40.000 ditambah 30 kali 2000. Maka 1000 ki sama dengan min 40.000 ditambah 60.000 ya. Maka 1000 ki sama dengan min 40.000 ditambah 60.000, 20.000 ya. Maka ki sama dengan 20.000 per 1000. Maka ki atau jumlah penawaran jika harganya 2000 adalah sebanyak 20 kilogram ya. Ini satuannya kilogram. Nah, jika kita gambarkan ya hubungannya tadi ya, jika harganya 3000 maka permintaannya jadi 50. Jika harga 4000 permintaannya jadi 80. Penawaran ya, sorry. Jika harga 3000, ulangi ya, jika harga 3000 penawarannya 50, jika harga 4000 maka penawarannya 80, dan jika di sini ketiga harganya turun jadi 2000 maka penawarannya turun menjadi 20 kilo ya yang ini. Maka di sini terpenuhi ya hukum penawaran yang berbanding lurus. Katakanlah jika ini adalah harga standar ya, yang 3000. Ini harga standar. Nah, penjual ketika harga naik, dia akan cenderung menambah jumlah penawarannya jadi 80. Artinya ketika harga naik, maka penawaran pun akan naik. Tapi ketika turun jadi 2000 ya, harga turun jadi 2000, maka penawaran pun akan turun ya. Di sini menjadi 20. Oke, sekarang setelah menyaksikan paparan ini, kalian akan Ibu kasih tugas di mana soalnya akan Ibu upload di GCR ya, Google Classroom.
petunjuknya nanti silakan dibaca saja di Google Classroom-nya. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.